Halo Bapak Ibu, salam sejahtera. Kembali lagi di Kopas Berita di mana Kopas Berita PNS selalu menyalurkan berita terbaru tentang kebijakan pemerintah kepada para pensiunan PNS dan para PNS yang masih aktif. Kali ini kita akan membahas sudah jadi pensiunan, wajibkah lapor SPT dicoret tax? Ini jawaban fullnya. Dan sebelum kita masuk dalam videonya, alangkah baiknya Bapak Ibu memberikan like, komen, dan subscribe. Sekalian di-share agar tidak ketinggalan informasi berikutnya. Tonton video ini jangan di-skip, di sini kita akan membahas satu persatu. Kabar bahagia bagi pensiunan pegawai negeri sipil dan aparatur sipil negara ASN. Pemerintah resmi menetapkan kebijakan kenaikan gaji bagi aparatur sipil negara ASE dan pegawai negeri sipil PNS melalui peraturan Presiden Perpres nomor 79 tahun 2025. Kabar kenaikan gaji PNS 2025 terbaru dan terkini hari ini juga dinanti-nanti setelah terbitnya Perpres 79 tahun 2025. Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan kenaikan gaji ini memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu peraturan Presiden Perpres nomor 79 tahun 2025. Regulasi tersebut mengatur penyesuaian kenaikan gaji ASN, TNI, Polri, tenaga kesehatan, penyuluh, pejabat negara. Gaji pensiunan PNS 2025 cair setiap awal bulan. Apakah para pensiunan masih harus melaporkan SPT tahunan? Melansir tulisan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ika Hapsari di laman resmi, dijelaskan pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi pensiunan karyawan diwajibkan dalam hal pensiunan karyawan tersebut memperoleh penghasilan melebihi batasan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Penghasilan ini dapat disimak pada bukti pemotongan PPh pasal 21 yang diberikan oleh lembaga dana pensiun. Apabila pada bukti pemotongan diketahui masih terdapat PPh yang dipotong, maka kewajiban pelaporan SPT masih melekat pada pensiunan tersebut. Tulis Ika dikutip Jumat 24/10/2025. Pelaporan SPT juga diharuskan ketika pensiunan memperoleh penghasilan lain di luar penghasilan dari dana pensiun dengan jumlah melampaui PTKP. Sebagai contoh pendapatan dari usaha perdagangan, fee atau honor dari pemberian jasa atau kalian pendapatan dari penjualan properti atau ditetapkan sebagai direksi perusahaan DSB. Dalam hal PPh yang dipotong adalah nihil dan pensiunan tidak memiliki penghasilan lain di luar dana pensiun, maka pensiunan dapat mengajukan permohonan sebagai wajib pajak non efektif atau di era coret tax disebut wajib pajak non aktif. Permohonan ini dapat diajukan melalui laman coret tax wajib pajak atau melalui tempat pelayanan terpadu TPT di kantor pelayanan pajak KPAPA. Terdaftar status nonaktif dapat berubah menjadi aktif kembali ketika wajib pajak kembali melaporkan SPT tahunan PPh orang pribadinya. Tulisannya sebagai ilustrasi, Ika menggambarkan Bapak J merupakan pensiunan PT Bank Persero Tbk yang memperoleh bukti pemotongan PPh pasal 21 dari dana pensiun Bank X dengan jumlah PPh pasal 21 dipotong sebesar nihil karena di bawah PTKP. Bapak C telah berstatus wajib pajak nonaktif setiap bulan Maret 2025. Akan tetapi setiap bulan April 2025, Bapak C memperoleh penghasilan dari usaha kos dan honor sebagai dosen praktisi dari sebuah kampus swasta dengan total penghasilan melebihi PTKP. Atas kondisi tersebut, Bapak C berkewajiban melaporkan SPT tahunan PPh orang pribadi kembali atas tahun pajak 2025 paling lambat 31 Maret 2026 menggunakan coret tax. Sekian saja informasi yang saya bagikan ini, semoga bermanfaat bagi para pensiunan PNS dan para PNS yang masih aktif. Sebelum saya mengakhirinya, alangkah baiknya Bapak Ibu memberikan like, komen, dan subscribe, sekalian di-share agar tidak ketinggalan informasi berikutnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih sudah menonton video saya ini.